Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Dari balkon rumah mewahnya di kawasan elit Jakarta Selatan, Livia menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Angin sore membelai rambut panjangnya, membawa aroma bunga melati dari taman di bawah. Di tangannya, segelas anggur merah berkilau di bawah cahaya lampu kristal yang menerangi ruang makan di belakangnya. Rumah ini, dengan pilar-pilar marmernya dan jendela-jendela kaca patri, adalah bukti dari perjuangannya selama 1 dekade. Livia, seorang pengusaha sukses berusia 35 tahun, telah membangun kerajaan bisnisnya dari nol, perusahaan teknologi yang kini menjadi tulang punggung ekonomi digital di Indonesia. Namun, di balik kemewahan itu, ada sesuatu yang menggerogoti hatinya, seperti retakan kecil di permukaan kaca yang sewaktu-waktu bisa pecah. Di dalam rumah, Reza, suaminya, duduk di sofa kulit sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Livia memperhatikannya dari kejauhan, mencoba mencari tahu apa yang telah berubah. Reza, pria berusia 38 tahun dengan wajah tampan dan senyum yang dulu membuat Livia jatuh cinta, kini terasa seperti orang asing. Tawa mereka yang dulu mengisi ruang makan kini digantikan oleh keheningan yang dingin. Setiap kali Livia mencoba berbicara, Reza selalu punya alasan untuk mengalihkan perhatian, pekerjaan, teman, atau sekadar kelelahan. Malam ini, seperti biasa, ia asyik dengan ponselnya, jari-jarinya bergerak cepat, dan sesekali ia tersenyum kecil, seolah menyimpan rahasia. "Reza, makan malam sudah siap. Mau aku ambilkan piring?" tanya Livia. Suaranya lembut namun penuh harap. Ia ingin mendengar nada hangat yang dulu sering Reza berikan. Reza mengangkat wajahnya sekilas. Matanya tidak benar-benar bertemu dengan Livia. "Nanti saja, Liv. Aku masih ada urusan," jawabnya singkat, lalu kembali ke ponselnya. Livia menelan rasa kecewa yang menggumpal di tenggorokannya. Ia berjalan ke meja makan, tempat hidangan favorit Reza, rendang daging dan sayur kolplai, sudah tersaji rapi. Dulu, Reza akan memuji masakannya, mencium pipinya, dan mereka akan menghabiskan malam dengan cerita dan tawa. Kini, meja itu terasa seperti altar kosong, menyisakan Livia dengan bayang-bayang kenangan. Malam itu, setelah Reza kembali ke kamar dengan alasan lelah, Livia duduk di ruang kerjanya. Ruangan itu adalah tempat perlindungannya, dihiasi dengan penghargaan bisnis dan foto-foto perjalanan mereka berdua, dari pantai Bali hingga pegunungan Swiss. Di sudut meja, ada sebuah buku catatan kulit hitam yang tidak pernah dilihat Reza. Livia membukanya, jari-jarinya gemetar saat membaca daftar yang ia tulis beberapa bulan lalu. Tanda-tanda Reza berubah. Di sana ia mencatat hal-hal kecil, panggilan telepon yang selalu dijawab di luar ruangan, parfum asing di jaket Reza, dan alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal untuk pulang larut malam. "Aku tidak gila," gumam Livia pada dirinya sendiri, matanya berkaca-kaca. "Aku tahu ada sesuatu yang salah." Rasa curiga itu bukanlah hal baru. 6 bulan lalu, Livia mulai memperhatikan perubahan pada Reza. Ia sering bepergian dengan alasan bisnis. Meski Livia tahu perusahaan konsultan kecil milik Reza tidak begitu sibuk. Pernah suatu malam, saat Reza tertidur, Livia memeriksa ponselnya, sesuatu yang ia benci lakukan karena merasa melanggar privasi. Namun, di sana ia menemukan pesan dari nomor tak dikenal. "Aku kangen, kapan kita ketemu lagi?" Livia tidak menghadapi Reza saat itu. Ia hanya menangis diam-diam di kamar mandi. Air panas dari shower bercampur dengan air matanya. Sejak saat itu, Livia mulai merencanakan sesuatu.
Ia bukan wanita yang akan membiarkan hidupnya hancur begitu saja. Dengan kecerdasannya, ia menghubungi Bima, pengacara kepercayaannya, untuk membuat dokumen-dokumen rahasia yang akan melindungi asetnya. Rumah, saham perusahaan, tabungan, bahkan perhiasan warisan ibunya. Livia juga memasang kamera tersembunyi di beberapa sudut rumah, menyamarkannya sebagai dekorasi. Jika Reza benar-benar berkhianat, aku harus siap, pikirnya, meski hatinya terasa hancur setiap kali memikirkan kemungkinan itu. Malam itu, setelah menutup buku catatannya, Livia kembali ke kamar tidur. Reza sudah tertidur, atau pura-pura tertidur, dengan ponselnya di samping bantal. Livia menatap wajah suaminya, mencoba menemukan pria yang dulu ia cintai. "Apa yang salah denganku, Reza?" bisiknya dalam hati. Air mata mengalir pelan di pipinya. Ia ingin berteriak, ingin mengguncang Reza dan menuntut kebenaran, tapi ia menahan diri. Livia tahu, emosi tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus cerdas, seperti selalu. Keesokan harinya, Livia bersiap untuk perjalanan bisnis ke Singapura. Di bandara, ia mencium pipi Reza, mencoba merasakan kehangatan yang dulu ada. "Jaga diri, ya," kata Reza, tapi nadanya datar, seperti membaca naskah. Livia hanya tersenyum tipis. Hatinya terasa seperti ditusuk. Di dalam pesawat, ia menatap jendela, memikirkan rencananya. "Aku akan melindungi segalanya, Reza. Bahkan jika itu berarti aku harus melawanmu." Namun, takdir berkata lain. Di perjalanan pulang dari Singapura, mobil Livia yang dikemudikan sopirnya tiba-tiba oleng di jalan tol. Bunyi klakson panjang, derit ban, dan benturan keras adalah hal terakhir yang ia dengar sebelum dunia menjadi gelap. Di rumah sakit, dokter menggelengkan kepala di depan Reza, yang berdiri dengan wajah pucat. Kondisinya kritis. Ia dalam koma, dan kami tidak tahu kapan ia akan sadar. Reza menunduk, tangannya gemetar. Namun, di sudut bibirnya, ada sedikit lengkungan yang hampir tak terlihat. Senyum yang bukan milik suami yang berduka, melainkan seseorang yang melihat peluang. Di luar ruangan, seorang wanita berambut panjang menunggu. Tangannya memegang ponsel dengan pesan yang baru ia kirim. "Sekarang saatnya, sayang." Livia, terperangkap dalam kegelapan koma, tidak bisa bergerak atau berbicara. Namun, di suatu sudut pikirannya, ia merasakan sesuatu, seperti bisikan insting yang berkata bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Di ruang ICU rumah sakit swasta elit di Jakarta, mesin ventilator berdengung pelan, mengiringi napas Livia yang teratur namun lemah. Tubuhnya terbaring tak bergerak di atas ranjang putih. Wajahnya pucat namun masih memancarkan keanggunan yang tak pudar. Di luar kaca ruangan, Reza berdiri dengan tangan di saku, matanya menatap Livia. Bukan dengan cinta atau duka, tetapi dengan ekspresi yang sulit dibaca, seperti seorang pedagang yang sedang menimbang nilai barang. Di sampingnya, seorang wanita berambut panjang dengan gaun merah ketat berdiri terlalu dekat. Tangannya menyentuh lengan Reza dengan keakraban yang mencolok. Nadia, nama wanita itu, tersenyum kecil, matanya berkilat penuh ambisi. "Dia tidak akan bangun dalam waktu dekat, kan?" bisik Nadia. Suaranya manis namun berbisa. "Dokter bilang peluangnya kecil. Reza, ini kesempatan kita." Reza mengangguk pelan, tetapi ada sedikit keraguan di wajahnya. "Kita harus hati-hati, Nat. Livia bukan orang sembarangan. Perusahaannya, asetnya, semuanya diawasi ketat." Nadia terkekeh. Suaranya seperti lonceng kecil yang berderit. "Kamu terlalu khawatir, sayang. Dia koma. Siapa yang akan tahu? Kita punya semua waktu di dunia untuk mengatur semuanya." Ia merangkul lengan Reza lebih erat, menariknya menjauh dari jendela ICU. "Ayo, kita ke rumah. Aku sudah tidak sabar melihat kastil baruku." Di dalam rumah mewah Livia, suasana telah berubah. Taman melati yang dulu dirawat dengan penuh kasih kini mulai layu, seolah merasakan pengkhianatan yang merasuki dinding-dinding rumah. Nadia berjalan masuk dengan langkah penuh percaya diri. Sepatu hak tingginya berdenting di lantai marmer.
Ia menatap lukisan besar Livia dan Reza di ruang tamu, lalu memutar bola matanya. Ini harus diganti, katanya sambil menunjuk foto itu. Mungkin foto kita berdua, Reza. Lebih cocok. Reza, yang mengikuti dari belakang, hanya mengangguk. Hatinya masih dipenuhi campuran ambisi dan rasa bersalah. Ia tahu betul bahwa rumah ini, perusahaan Livia, dan semua kekayaan yang mengelilinginya adalah hasil kerja keras istrinya. Namun, Nadia telah meracuni pikirannya selama berbulan-bulan, berbisik tentang kehidupan mewah yang bisa mereka miliki jika Livia tidak lagi menjadi penghalang. Dan sekarang, dengan Livia terbaring tak berdaya, godaan itu terasa terlalu nyata untuk ditolak. Malam itu, di ruang kerja Livia, Nadia dan Reza duduk bersama seorang pria bertubuh pendek dengan kacamata tebal, notaris yang telah mereka bayar mahal. Di atas meja, tumpukan dokumen palsu menyebar seperti kartu-kartu dalam permainan curang. Nadia, dengan senyum penuh kemenangan, menandatangani surat-surat yang menyatakan dirinya sebagai istri sah Reza, sementara Reza menambahkan tanda tangannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ini akan mengalihkan kepemilikan rumah dan beberapa aset ke nama kita, kata notaris itu, suaranya datar namun penuh kepastian. Asalkan tidak ada yang menggugat dalam 3 bulan, semuanya akan sah. Nadia menatap Reza, matanya berbinar. 3 bulan? Livia tidak akan bangun dalam 3 tahun sekalipun. Kita bebas. Reza, bebas. Reza tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ada bayang-bayang ketakutan. Ia masih ingat tatapan Livia malam sebelum kecelakaan itu, tatapan yang penuh curiga, seolah Livia tahu sesuatu. Jangan terlalu percaya diri, Nat, katanya pelan. Livia selalu punya rencana. Nadia hanya tertawa, mengabaikan peringatan itu. Ia berjalan ke lemari pakaian Livia, menarik gaun-gaun desainer dan perhiasan mahal. Lihatlah ini. Berlian, emas. Ini seharusnya milikku, bukan milik wanita yang bahkan tidak bisa membuka matanya. Ia mengenakan salah satu kalung Livia, memamerkannya di depan cermin dengan tawa yang penuh kemenangan. Sementara itu, di rumah sakit, Clara, sahabat Livia sejak kuliah, duduk di samping ranjang temannya. Clara, seorang jurnalis berusia 34 tahun dengan rambut pendek dan mata penuh tekad, memegang tangan Livia dengan lembut. Air matanya menetes saat ia berbicara, meski tahu Livia mungkin tidak mendengar. Liv, aku tahu kamu kuat. Kamu harus bangun. Ada sesuatu yang salah dengan Reza. Aku melihatnya dengan wanita lain di rumah sakit. Aku akan mencari tahu apa yang terjadi. Aku janji. Clara tidak tahu bahwa kecurigaannya benar. Ia hanya merasakan firasat buruk saat melihat Reza dan Nadia berbisik di lorong rumah sakit. Tangan mereka saling bersentuhan dengan cara yang terlalu intim untuk sekadar teman. Clara mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Bima, pengacara Livia. Bima, kita harus bertemu. Ada yang tidak beres dengan Reza. Di rumah, Nadia dan Reza merayakan kemenangan mereka dengan sebotol anggur dari koleksi Livia. Mereka duduk di sofa yang dulu menjadi tempat Livia dan Reza berbagi mimpi, kini ternodai oleh tawa Nadia yang penuh ejekan. Bayangkan, Reza, katanya sambil memutar gelas anggurnya. Kita bisa menjual perusahaan Livia, pindah ke Eropa, hidup seperti raja dan ratu. Dia tidak akan pernah tahu. Reza mengangguk, tapi matanya tertuju pada foto pernikahan di dinding. Wajah Livia di foto itu seolah menatapnya, penuh tuduhan. Ia menggigil, lalu mengalihkan pandangan. Jangan terlalu gegabah, Nat. Kita harus pastikan semuanya aman. Nadia mendekat, mencium pipi Reza dengan penuh percaya diri. Tenang, sayang. Tidak ada yang bisa menghentikan kita sekarang. Namun, di sudut ruangan, sebuah kamera tersembunyi yang dipasang Livia berbulan-bulan lalu merekam setiap kata, setiap gerakan. Lampu kecil di kamera itu berkedip pelan, menyimpan bukti pengkhianatan yang akan menjadi senjata Livia suatu hari nanti. Di dalam kegelapan koma, Livia tidak bisa melihat atau mendengar, tapi di suatu sudut jiwanya, ada percikan tekad yang masih menyala.
tekad untuk bangkit dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. 6 bulan sebelum kegelapan koma menyelimuti Livia, malam di Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan deras mengguyur kota, membentuk genangan di jalanan dan memantulkan lampu-lampu neon yang berkelap-kelip. Di ruang kerjanya yang elegan, Livia duduk di depan meja kayu jati, matanya terpaku pada layar laptop. Di layar, sebuah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal yang ia temukan di ponsel Reza beberapa minggu lalu masih terbuka. "Aku kangen, kapan kita ketemu lagi?" Kata-kata itu seperti pisau yang terus mengiris hatinya. Namun Livia bukan wanita yang akan menyerah pada air mata. Ia menutup laptop dengan gerakan pelan. Jari-jarinya gemetar. Di depannya, buku catatan kulit hitam terbuka, penuh dengan tulisan rapi yang mencatat setiap kejanggalan dalam perilaku Reza, panggilan telepon larut malam, aroma parfum asing di kemejanya, dan alasan-alasan yang semakin tidak masuk akal untuk pulang terlambat. "Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan hidupku, Reza," gumamnya. Suaranya penuh tekad meski air mata menggenang di matanya. Livia tahu, cinta yang dulu ia rasakan untuk Reza masih ada, seperti bara yang belum padam, tapi ia juga tahu bahwa cinta itu tidak boleh membuatnya lemah. Malam itu, Livia menghubungi Bima, pengacara kepercayaannya sejak ia mendirikan perusahaan teknologi 10 tahun lalu. Bima, pria berusia 40 tahun dengan wajah serius dan mata yang penuh kebijaksanaan, tiba di rumah Livia sejam kemudian, membawa payung hitam yang masih meneteskan air hujan. Mereka duduk di ruang kerja, pintu terkunci rapat untuk memastikan Reza, yang sedang bekerja di ruang lain, tidak mendengar. "Bima, aku perlu perlindungan," kata Livia tanpa basa-basi. Suaranya tegas meski ada getar emosi di dalamnya. "Aku curiga Reza berselingkuh. Jika sesuatu terjadi padaku, atau jika dia mencoba mengambil apa yang bukan miliknya, aku ingin asetku aman." Bima mengangguk, mencatat setiap kata Livia dengan cermat. "Kamu ingin membuat perjanjian rahasia? Atau mungkin trust fund untuk asetmu?" "Bukan hanya itu," jawab Livia. Matanya menyala. "Aku ingin jebakan. Sesuatu yang akan membuat siapapun yang mencoba mencuri dariku menyesal seumur hidup." Selama 2 jam, Livia dan Bima merancang rencana yang rumit. Livia memindahkan kepemilikan sebagian besar asetnya, rumah, saham perusahaan, dan rekening bank, ke dalam trust rahasia yang hanya bisa diakses dengan persetujuan Bima dan kode khusus yang hanya Livia ketahui. Dokumen-dokumen itu disimpan di brankas digital dengan enkripsi tingkat militer, jauh dari jangkauan Reza atau siapapun yang mungkin berkhianat. Livia juga menyiapkan surat kuasa yang memberi Bima hak untuk bertindak atas namanya jika ia tidak mampu membuat keputusan, seperti dalam kasus koma atau kematian. Namun, Livia tidak berhenti di situ. Ia tahu bahwa bukti adalah senjata terbaik. Dengan bantuan teknisi keamanan yang ia pekerjakan secara rahasia, Livia memasang kamera tersembunyi di seluruh rumahnya. Di ruang tamu, ruang makan, bahkan di kamar tidur utama. Kamera-kamera itu disamarkan sebagai dekorasi. Lampu meja, jam dinding, bahkan vas bunga. Setiap rekaman diunggah secara otomatis ke server cloud yang hanya bisa diakses oleh Livia dan Bima. "Jika Reza benar-benar berkhianat, aku ingin dunia tahu siapa dia sebenarnya," kata Livia. Suaranya penuh dendam namun terkendali. Malam itu, setelah Bima pergi, Livia berdiri di depan cermin besar di kamar tidurnya. Ia menatap pantulan wajahnya. Wanita yang pernah begitu percaya pada cinta, kini dipaksa menjadi ahli strategi dalam permainan pengkhianatan. "Aku tidak ingin ini, Reza," bisiknya. Air mata akhirnya jatuh. "Tapi jika kamu memaksaku, aku akan menghancurkanmu." Kilas balik itu terputus sejenak. Kembali ke masa kini di ruang Icu. Livia masih terbaring tak bergerak. Napasnya bergantung pada mesin. Namun, di suatu sudut rumah mewahnya, kamera-kamera yang ia pasang terus bekerja, merekam setiap langkah Nadia dan Reza. Di ruang tamu, Nadia sedang memegang salah satu gaun desainer Livia, tertawa sambil berkata, "Wanita ini punya selera, tapi sekarang semua ini milikku." Reza, yang duduk di sofa, hanya menatap kosong. Pikirannya terbelah antara rasa bersalah dan godaan kekayaan yang dijanjikan Nadia. Di rumah sakit,
Clara masih setia menjaga Livia. Ia memegang tangan sahabatnya, berbicara dengan suara pelan. Aku tahu kamu punya rencana, Liv. Kamu selalu punya rencana. Aku akan membantu, apapun yang terjadi. Clara tidak tahu tentang kamera atau trus rahasia, tapi ia merasakan bahwa Livia, bahkan dalam koma, belum menyerah. Kembali ke kilas balik, sebulan sebelum kecelakaan, Livia bertemu dengan teknisi keamanan di sebuah kafe kecil di Jakarta Pusat. Ia menyerahkan daftar instruksi terakhir. Pastikan server cloud aman. Jika sesuatu terjadi padaku, kirim semua rekaman ke Bima. Teknisi itu, seorang pria muda dengan hoodie hitam, mengangguk. Jangan khawatir, Bu Livia. Tidak ada yang bisa membobol sistem ini. Malam sebelum kecelakaan, Livia duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang sama seperti malam ini. Ia menulis satu kalimat terakhir di buku catatannya. Jika aku jatuh, aku akan bangkit, dan mereka yang menyakitiku akan jatuh lebih dalam. Ia tidak tahu bahwa kecelakaan akan segera mengubah segalanya, tapi ia merasa damai, tahu bahwa jebakannya sudah siap. Di masa kini, di sudut ruang tamu, lampu kecil di kamera tersembunyi berkedip pelan, menyimpan setiap kata keji Nadia, setiap keraguan Reza. Jebakan Livia, seperti jaring laba-laba yang tak terlihat, telah mulai menjerat mangsanya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Cahaya bulan menyelinap melalui jendela-jendela besar rumah mewah Livia, menerangi ruang tamu yang kini terasa asing. Tumpukan kotak kardus berserakan di lantai marmer, berisi barang-barang pribadi Livia, gaun desainer, foto kenangan, bahkan buku-buku bisnis yang dulu ia baca dengan penuh semangat. Nadia berdiri di tengah ruangan, tangannya memegang segelas sampanye, matanya berkilat penuh kemenangan. Di sampingnya, Reza sedang berbicara dengan seorang pria bertubuh gemuk yang memperkenalkan dirinya sebagai pialang aset. Suasana rumah, yang dulu hangat dan penuh cinta, kini dipenuhi aroma keserakahan dan pengkhianatan. Kita mulai dengan perhiasan, kata Nadia. Suaranya penuh percaya diri. Ia membuka kotak bludru yang berisi kalung berlian warisan Ibu Livia. Cahaya permata itu memantul di wajahnya, membuatnya tersenyum lebar. Ini saja bisa laku puluhan juta. Lalu saham perusahaan Livia, kita bisa jual sebagian ke investor. Reza, bayangkan berapa banyak uang yang akan kita miliki. Reza, yang duduk di sofa dengan tangan memegang segelas whisky, mengangguk pelan. Namun, di balik ekspresi tenangnya, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Kita harus hati-hati, Nat. Perusahaan Livia punya dewan direksi. Mereka tidak akan diam kalau tahu saham dijual tanpa persetujuan. Nadia memutar bola matanya, lalu berjalan mendekati Reza, duduk di pangkuannya dengan gerakan penuh rayu. Oh, sayang, kamu terlalu penakut. Livia koma. Dokter bilang dia mungkin tidak akan pernah bangun. Siapa yang akan menghentikan kita? Dewan direksi? Mereka tidak punya kuasa tanpa tanda tangan Livia, dan kita sudah punya dokumen palsu itu. Ia mencium pipi Reza, lalu tertawa kecil. Ini kastil kita sekarang. Di sudut ruangan, kamera tersembunyi yang dipasang Livia merekam setiap kata, setiap gerakan. Lampu kecilnya berkedip pelan, menyimpan bukti yang suatu hari akan menjadi senjata pamungkas. Namun, untuk saat ini, Reza dan Nadia terlalu terbuai oleh ambisi mereka untuk menyadari bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam jebakan. Sementara itu, di sebuah kafe kecil di Jakarta Pusat, Clara dan Bima duduk di sudut ruangan, dikelilingi aroma kopi dan suara gemericik hujan di luar. Clara, dengan rambut pendeknya yang sedikit basah karena lari dari mobil, menatap Bima dengan ekspresi penuh tekad. Aku melihat Reza dengan wanita itu di rumah sakit. Bima, mereka terlalu akrab. Aku yakin dia bukan sekadar teman. Dan sekarang, rumah Livia seperti pasar. Barang-barangnya dikemas, seolah mereka mau menjual semuanya. Bima, dengan alis berkerut, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Ini serius. Clara, Livia pernah bilang dia curiga Reza berselingkuh. Dia juga menyiapkan sesuatu untuk melindungi asetnya. Tapi aku tidak bisa ceritakan detailnya sekarang.
Kita perlu bukti bahwa Reza dan wanita itu melakukan sesuatu yang ilegal. Clara mengepalkan tangannya. Matanya berkaca-kaca. Livia adalah sahabatku, Bima. Dia membangun segalanya dari nol. Dan sekarang suaminya sendiri mencuri darinya sementara dia berjuang hidup di rumah sakit. Aku tidak akan diam. Ia menarik napas dalam, lalu melanjutkan. Aku punya rencana. Aku akan mendekati mereka. Mungkin menyamar sebagai pembeli aset. Aku perlu tahu apa yang mereka rencanakan. Bima mengangguk, meski ada kekhawatiran di matanya. Hati-hati, Clara. Jika Reza dan wanita itu nekat, mereka bisa berbahaya. Keesokan harinya, Clara, menyamar dengan wig panjang dan kacamata besar, menghubungi pialang aset yang bekerja untuk Reza dan Nadia. Dengan suara yang dibuat-buat lembut, ia mengaku sebagai pengusaha kaya yang tertarik membeli perhiasan dan saham perusahaan Livia. Pialang itu, tergiur oleh komisi besar, segera mengatur pertemuan di rumah Livia. Saat Clara melangkah masuk ke rumah, hatinya terasa seperti ditusuk. Tempat yang dulu penuh tawa Livia kini dipenuhi kotak-kotak dan aroma parfum murahan Nadia. Nadia menyambutnya dengan senyum palsu, mengenakan salah satu gaun Livia yang sedikit kekecilan di tubuhnya. Selamat datang, Bu. Anita, bukan? Kata Nadia, merujuk pada nama samaran Clara. Kami punya koleksi perhiasan luar biasa. Semuanya dari warisan keluarga. Clara menahan keinginan untuk menampar Nadia. Ia tersenyum kaku, lalu mengikuti Nadia ke ruang tamu, tempat perhiasan Livia dipamerkan seperti barang lelang. Ini sangat indah, kata Clara, memegang kalung berlian yang ia tahu adalah hadiah ulang tahun Livia dari ibunya. Tapi saya dengar pemilik rumah ini sedang tidak sehat. Apakah ini legal? Nadia tertawa. Suaranya penuh ejekan. Oh, jangan khawatir. Semuanya sudah diurus. Suami saya, Reza, punya kuasa penuh atas aset-aset ini. Ia melirik Reza, yang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tegang. Clara mencatat setiap detail di kepalanya, termasuk dokumen-dokumen yang sekilas ia lihat di atas meja. Ia juga memperhatikan gerakan gelisah Reza, yang sepertinya tidak sepenuhnya nyaman dengan keberanian Nadia. Baik, saya akan pertimbangkan, kata Clara, lalu pamit dengan janji akan kembali. Malam itu, di rumah sakit, Clara kembali duduk di samping Livia. Ia memegang tangan sahabatnya, air matanya menetes. Liv, mereka menjual hidupmu seperti barang murahan. Tapi aku janji, aku akan menghentikan mereka. Kamu harus bangun. Liv, kami membutuhkanmu. Di dalam kegelapan koma, Livia tidak bisa menjawab, tapi di suatu sudut jiwanya, ada percikan yang seolah merespons, tekad yang belum padam. Sementara itu, di rumah, Nadia dan Reza merayakan keberhasilan mereka. Nadia mengangkat gelas sampanye, berkata, "Kita akan kaya, Reza. Dan tidak ada yang bisa menghentikan kita." Reza tersenyum, tapi matanya tertuju pada foto pernikahan di dinding. Wajah Livia seolah menatapnya dengan tuduhan. Di sudut ruangan, kamera tersembunyi terus merekam, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran. Langit Jakarta malam itu kelabu. Awan tebal menutupi bintang-bintang, seolah mencerminkan beban yang dipikul Clara. Di sebuah apartemen kecil di kawasan Kuningan, Clara duduk di depan meja makan yang dipenuhi catatan, foto, dan dokumen. Sebagai jurnalis investigasi, ia terbiasa mengejar kebenaran, tetapi kali ini misinya jauh lebih pribadi. Livia, sahabatnya sejak kuliah, terbaring dalam koma, dan Clara yakin ada sesuatu yang busuk di balik semua ini. Di depannya, sebuah foto candid Reza dan Nadia di rumah sakit, diambil diam-diam oleh Clara, menjadi pengingat bahwa waktu semakin menipis. Clara menarik napas dalam. Matanya merah karena kurang tidur. "Kamu selalu bilang aku terlalu keras kepala, Liv," gumamnya, seolah Livia bisa mendengar dari ruang icu yang jauh. "Tapi kali ini, aku harus keras kepala untukmu." Ia membuka laptopnya, mengetik pesan untuk Bima. "Aku akan mendekati Nadia lagi besok. Aku butuh bukti lebih banyak."
Ada yang tidak beres dengan kecelakaan Livia. Keesokan harinya, Clara kembali menyamar sebagai Anita, pengusaha kaya yang tertarik membeli aset Livia. Dengan wig panjang, kacamata besar, dan gaun mahal yang ia pinjam dari lemari lamanya, Clara melangkah masuk ke rumah Livia. Hatinya terasa seperti ditusuk saat melihat lebih banyak barang Livia yang dikemas dalam kotak, buku-buku, vas bunga, bahkan piano kecil yang Livia mainkan saat sedang stres. Nadia menyambutnya dengan senyum lebar, mengenakan anting-anting berlian yang jelas-jelas milik Livia. "Bu Anita, senang bertemu lagi," kata Nadia. Suaranya manis namun penuh perhitungan. "Kami baru saja menyiapkan beberapa saham perusahaan untuk dijual. Ini kesempatan langka. Tahu?" Clara tersenyum kaku, menahan kemarahan yang membakar dadanya. "Tentu, saya sangat tertarik. Tapi saya dengar perusahaan ini milik Livia, bukan? Bagaimana proses penjualannya kalau dia sedang tidak sehat?" Nadia tertawa. Suaranya seperti kaca yang retak. "Oh, jangan khawatir. Suami saya, Reza, punya kuasa penuh. Semua dokumen sudah diurus." Ia melirik Reza, yang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tegang seperti seseorang yang menunggu bom meledak. Clara mencatat setiap detail. Nada percaya diri Nadia, keraguan Reza, dan tumpukan dokumen di meja yang sepertinya dipalsukan. Ia juga memperhatikan sebuah buku catatan kecil di samping Nadia, dengan tulisan tangan yang tidak asing. "Itu tulisan Reza," pikir Clara. Jantungnya berdegup kencang. Ia harus mendapatkan buku itu. Saat Nadia sibuk memamerkan perhiasan, Clara sengaja menjatuhkan tasnya, menyebarkan isi tas ke lantai. "Oh, maaf, betapa cerobohnya saya," katanya, berlutut untuk mengumpulkan barang-barangnya. Dengan gerakan cepat, ia mengambil buku catatan itu dan menyembunyikannya di dalam tasnya sebelum Nadia atau Reza menyadari. Malam itu, di apartemennya, Clara membuka buku catatan itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ia menemukan catatan Reza tentang rencana mereka, daftar aset Livia yang akan dijual, nomor rekening baru, dan, yang membuat darah Clara mendidih, catatan tentang kecelakaan Livia. "Pastikan sopir tahu apa yang harus dilakukan. Jangan ada jejak." Kalimat itu seperti petir di kepala Clara. "Mereka merencanakan ini," bisiknya, air matanya menetes ke kertas. "Mereka mencoba membunuhnya." Clara segera menghubungi Bima, suaranya penuh kemarahan dan ketakutan. "Bima, kecelakaan Livia bukan kecelakaan. Aku menemukan bukti bahwa Reza terlibat. Kita harus ke polisi." Bima, yang sedang di kantornya, menenangkan Clara. "Kita perlu lebih banyak bukti, Clara. Catatan itu penting, tapi kita harus pastikan semuanya kedap air. Teruskan penyelidikanmu, tapi hati-hati. Jika mereka tahu kamu menyamar, kamu bisa dalam bahaya." Clara mengangguk, meski Bima tidak bisa melihatnya. "Aku tidak akan berhenti sampai mereka membayar, Bima, untuk Livia." Di rumah sakit, Clara kembali duduk di samping Livia. Cahaya lampu neon membuat wajah Livia tampak lebih pucat. Namun Clara merasa ada kekuatan di balik ketenangan itu. "Liv, aku tahu kamu mendengar. Aku menemukan sesuatu yang besar. Mereka tidak hanya mencuri darimu, mereka mencoba mengambil nyawamu." Ia memegang tangan Livia, air matanya jatuh ke spray. "Tapi aku janji, aku akan menghentikan mereka. Kamu harus bertahan, Liv. Kami butuh kamu kembali." Sementara itu, di rumah Livia, Nadia dan Reza mulai merasakan tekanan. Reza, yang semakin gelisah, memeriksa meja tempat buku catatannya biasa berada. "Nat, kamu lihat buku catatanku?" tanyanya, suaranya penuh kecurigaan. Nadia, yang sedang mencoba gaun lain milik Livia, mengangkat bahu. "Mungkin kamu salah taruh. Kenapa sih kamu panik? Semuanya berjalan sesuai rencana." Reza tidak menjawab, tapi matanya menyapu ruangan, mencari tanda-tanda bahwa mereka diawasi. Di sudut ruangan, kamera tersembunyi terus merekam,
lampu kecilnya berkedip seperti mata yang tidak pernah tidur. Setiap kata, setiap gerakan, disimpan dalam server cloud yang aman, menunggu saat Livia, orang yang ia percayai, akan menggunakannya. Di apartemennya, Clara menatap foto Livia dan dirinya dari masa kuliah. Diambil saat mereka tertawa di pantai Bali. "Kamu selalu bilang aku seperti adikmu, Liv," bisiknya. Suaranya penuh tekad. "Sekarang giliranku melindungimu." Ia membuka laptopnya lagi, mulai mencari informasi tentang sopir yang mengemudikan mobil Livia saat kecelakaan. Firasatnya mengatakan bahwa sopir itu adalah kunci untuk membongkar rencana jahat Reza. Di dalam kegelapan koma, Livia tidak bisa bergerak atau berbicara. Namun, di suatu sudut jiwanya, ada percikan yang semakin terang, seperti nyala api yang menolak padam, didorong oleh kesetiaan Clara dan jebakan yang telah ia siapkan dengan cermat. Keheningan hanya dipecah oleh bunyi ritmis ventilator dan detak monitor jantung. Livia terbaring di ranjang, tubuhnya lemah, wajahnya pucat seperti porselen yang rapuh. Namun, di dalam kegelapan koma yang telah menahannya selama berminggu-minggu, ada sesuatu yang bergerak, seperti nyala api kecil yang menolak padam. Di suatu sudut jiwanya, Livia merasakan dorongan, sebuah bisikan insting yang memanggilnya kembali ke dunia. Dan pada malam yang hujan itu, matanya yang telah lama tertutup perlahan berkedip. Cahaya neon di ruangan terasa menyengat, membuat Livia memicingkan mata. Kepalanya terasa seperti dihantam palu, dan setiap inci tubuhnya nyeri, seolah tulang-tulangnya terbuat dari kaca. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tapi hanya jari-jarinya yang bergetar lemah. "Aku, di mana?" gumamnya. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Ia menatap selang infus di lengannya, monitor di samping ranjang, dan dinding kaca yang memisahkannya dari dunia luar. Kenangan datang seperti banjir. Kecelakaan, mobil yang oleng, dan wajah Reza yang penuh curiga malam sebelumnya. Di luar ruangan, seorang perawat yang sedang memeriksa catatan medis terkejut saat melihat Livia bergerak. "Tuhan, dia sadar!" serunya, segera menekan tombol darurat. Dalam hitungan menit, dokter dan perawat berkerumun di sekitar Livia, memeriksa tanda-tanda vitalnya. "Ini keajaiban," kata dokter kepala. Seorang wanita berusia 50-an dengan rambut pendek. "Kami pikir peluangnya sangat kecil." Livia mendengar kata-kata itu, tapi pikirannya melayang ke tempat lain. Ia ingat rencananya, kamera-kamera tersembunyi, dan terus rahasia yang ia siapkan bersama Bima. "Reza," bisiknya. Hatinya terasa seperti ditusuk saat memikirkan suaminya. Ia tahu, bahkan dalam kelemahannya, bahwa sesuatu telah terjadi selama ia terbaring tak berdaya. Namun, Livia bukan wanita yang akan menyerah pada keputusasaan. Ia menutup matanya, pura-pura masih lemah, mendengarkan setiap kata dokter dan perawat. Pagi itu, Clara tiba di rumah sakit setelah mendapat kabar dari perawat. Saat ia melihat Livia dengan mata terbuka, air matanya langsung mengalir. "Liv, oh, Tuhan, kamu kembali." Clara berlari ke samping ranjang, memegang tangan Livia dengan lembut. "Aku tahu kamu kuat. Aku tahu kamu tidak akan menyerah." Livia memandang Clara, matanya penuh rasa syukur namun juga pertanyaan. "Clara, apa yang terjadi?" tanyanya, suaranya masih lemah. "Reza, rumahku, apa yang mereka lakukan?" Clara menarik napas dalam, ragu-ragu. Ia ingin melindungi Livia dari kebenaran yang pahit, tapi ia tahu sahabatnya pantas tahu. "Liv, Reza dan wanita bernama Nadia, mereka mengambil alih rumahmu. Mereka menjual perhiasanmu, mencoba menjual saham perusahaan. Aku menyamar untuk mendekati mereka, dan aku menemukan sesuatu. Kecelakaanmu mungkin bukan kecelakaan." Kata-kata Clara seperti petir di hati Livia. Ia menutup matanya. Air mata mengalir pelan di pipinya. "Aku tahu dia berubah," bisiknya. Suaranya penuh luka. "Tapi ini terlalu jauh." Namun, di balik kesedihan itu, ada kemarahan yang mulai membara. Livia bukan korban. Ia adalah pejuang, dan ia telah menyiapkan jebakan untuk saat seperti ini. "Jangan ceritakan pada siapapun bahwa aku sadar,"
kata Livia tiba-tiba. Suaranya tegas meski lemah. Termasuk Reza. Aku perlu waktu. Dan aku perlu Bima. Clara mengangguk. Kagum pada kekuatan batin sahabatnya. Aku akan hubungi Bima sekarang. Apa rencanamu, Liv? Livia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak sadar. Mereka pikir aku sudah selesai. Tapi mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Malam itu, Bima tiba di rumah sakit secara diam-diam. Masuk melalui pintu belakang untuk menghindari perhatian. Di ruang Icu, ia duduk di samping Livia. Matanya penuh kelegaan namun juga kekhawatiran. Livia, kamu luar biasa, katanya. Suaranya lembut. Kamera-kamera yang kamu pasang masih merekam. Aku punya rekaman Reza dan Nadia. Semuanya, dari rencana mereka hingga pemalsuan dokumen. Livia mendengarkan dengan saksama. Jantungnya berdegup kencang. Bima menunjukkan beberapa klip di tabletnya. Nadia yang memamerkan perhiasan Livia, Reza yang menandatangani dokumen palsu, dan percakapan mereka tentang menjual saham perusahaan. Setiap kata yang mereka ucapkan seperti pisau yang mengiris hati Livia, tapi juga bahan bakar untuk tekadnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Bima, menatap Livia dengan penuh hormat. Livia menatap langit-langit. Pikirannya berputar cepat meski tubuhnya masih lemah. Biarkan mereka berpikir mereka menang, katanya, suaranya penuh dendam terkendali. Aku akan pura-pura masih lemah, masih tidak tahu apa-apa. Kita akan gunakan rekaman itu, tapi belum sekarang. Kita butuh lebih banyak bukti, terutama tentang kecelakaan. Bima mengangguk, mencatat instruksi Livia. Clara juga menemukan catatan Reza yang menyebut sopir. Aku akan selidiki lebih lanjut. Di rumah Livia, Nadia dan Reza tidak menyadari bahwa permainan telah berubah. Nadia, mengenakan gaun Livia yang lain, menari di ruang tamu sambil memutar musik keras. Vanch, tangannya memegang gelas anggur. Kita hampir selesai, Reza. Saham akan terjual minggu depan, dan kita bisa pindah ke Paris. Reza tersenyum, tapi matanya gelisah, seolah merasakan badai yang akan datang. Di sudut ruangan, kamera tersembunyi terus merekam, menyimpan setiap detail untuk hari ketika Livia akan bangkit sepenuhnya. Di rumah sakit, Livia menutup matanya, bukan karena lelah, tetapi untuk merencanakan langkah berikutnya. Kalian akan menyesal, bisiknya dalam hati. Senyum kecil muncul di bibirnya. Cahaya pagi menyelinap melalui jendela kamar rumah sakit, menerangi wajah Livia yang masih pucat namun kini memiliki kilau tekad di matanya. Tubuhnya masih lemah, tangannya gemetar saat mencoba memegang gelas air, tapi pikirannya tajam seperti pedang. Livia tahu bahwa kebangkitannya dari koma adalah keajaiban, tetapi ia juga tahu bahwa pertempuran sebenarnya baru saja dimulai. Di depan cermin kecil di samping ranjang, ia berlatih menahan ekspresi. Wajah lemah, mata kosong, dan suara gemetar. Mereka harus percaya aku tidak berdaya, gumamnya. Senyum kecil muncul di bibirnya sebelum ia menghapusnya dengan cepat. Hari itu, Reza tiba di rumah sakit untuk pertama kalinya sejak Livia sadar. Clara telah memperingatkan Livia melalui pesan rahasia, memberitahu bahwa Reza akan datang bersama Nadia. Livia menarik napas dalam, mempersiapkan dirinya untuk pertunjukan terbesar dalam hidupnya. Saat pintu kamar terbuka, ia memejamkan mata sebagian, membiarkan tubuhnya terlihat rapuh di atas ranjang. Livia, kamu sadar, kata Reza, suaranya penuh kejutan yang dibuat-buat. Ia berdiri di samping ranjang, tangannya memegang lengan Livia dengan sentuhan yang terasa dingin dan asing. Nadia berdiri di belakangnya, mengenakan gaun mahal yang Livia kenali sebagai miliknya. Wajah Nadia penuh senyum palsu, tapi matanya berkilat dengan ketidaknyamanan. Reza, bisik Livia, suaranya sengaja dibuat lemah dan serak. Apa yang terjadi? Aku tidak ingat apa-apa. Ia membiarkan air mata menggenang di matanya, menatap Reza dengan ekspresi penuh kebingungan. Reza menelan ludah. Wajahnya menunjukkan campuran lega dan kegelisahan. Kamu kecelakaan, Liv. Tapi sekarang kamu aman. Kami menjaga semuanya untukmu.
Ia melirik Nadia, yang mengangguk kecil sebagai isyarat untuk melanjutkan. Nadia melangkah maju. Tangannya menyentuh bahu Livia dengan gerakan yang pura-pura penuh kasih. Kami sangat khawatir. Livia, rumah, perusahaan, semuanya baik-baik saja di tangan Reza. Kamu tidak perlu memikirkan apapun. Fokus saja sembuh. Livia menahan keinginan untuk menampar tangan Nadia. Bau parfum murahan yang dipakai Nadia membuatnya muak. Tapi ia tetap memainkan perannya. Terima kasih, kalian berdua, katanya. Suaranya penuh kepolosan palsu. Aku merasa sangat lelah. Mungkin aku perlu istirahat lagi. Reza dan Nadia saling bertukar pandang. Lega karena Livia tampak tidak curiga. Tentu, istirahat saja, kata Reza. Suaranya sedikit lebih ringan. Kami akan urus semuanya. Mereka meninggalkan kamar, tapi Livia memperhatikan bisikan mereka di luar pintu. Nadia berkata sesuatu tentang menyelesaikan penjualan saham sebelum suara mereka memudar. Begitu pintu tertutup, Livia membuka matanya sepenuhnya. Ekspresinya berubah dari lemah menjadi penuh dendam. Kalian pikir bisa menipuku? Bisiknya, jantungnya berdegup kencang. Ia meraih ponsel rahasia yang Clara sembunyikan di bawah bantalnya, mengirim pesan singkat ke Bima. Mereka tidak curiga. Kirim lebih banyak rekaman. Aku perlu tahu semua yang mereka lakukan. Di rumah Livia, Nadia dan Reza merayakan apa yang mereka pikir sebagai kemenangan. Nadia duduk di sofa, kakinya terangkat dengan santai, memegang gelas anggur dari koleksi Livia. Lihat, Reza, aku bilang dia tidak akan tahu apa-apa, katanya, tertawa. Dia lemah, bingung. Kita punya waktu untuk menyelesaikan semuanya sebelum dia pulih, jika dia pernah pulih. Reza tidak menjawab segera. Ia berdiri di depan jendela, menatap taman yang kini penuh gulma. Aku tidak yakin, Nat. Livia selalu punya cara untuk tahu sesuatu. Kita harus cepat. Nadia memutar bola matanya, lalu bangkit dan memeluk Reza dari belakang. Kamu terlalu paranoid. Dia tidak akan bangkit dari ranjang itu dalam waktu dekat. Dan kalau dia jadi masalah, yah, kita tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Nadanya penuh ancaman terselubung, membuat Reza menggigil. Di sudut ruangan, kamera tersembunyi merekam setiap kata, setiap gerakan. Rekaman itu langsung terkirim ke server cloud, di mana Bima mengaksesnya dan meneruskannya ke Livia. Malam itu, di kamar rumah sakit, Livia menonton klip-klip itu di ponselnya. Tangannya mengepal erat. Melihat Nadia mengenakan gaunnya, mendengar rencana mereka untuk menjual saham perusahaannya, dan yang paling menyakitkan, mendengar nada acuh Reza saat membicarakan dirinya, membuat air mata Livia mengalir. Tapi air mata itu bukan tanda kelemahan. Mereka adalah bahan bakar untuk api balas dendamnya. Livia menghubungi Bima melalui panggilan rahasia. Bima, pastikan aset yang mereka jual, dialihkan ke rekening trust rahasia. Biarkan mereka pikir mereka berhasil, tapi kita pegang kendali sebenarnya. Bima, dari kantornya, tersenyum kagum. Kamu luar biasa, Livia. Aku sudah atur semuanya. Rekening trust aman, dan saham yang mereka coba jual sebenarnya hanya dokumen kosong. Mereka tidak akan tahu sampai terlambat. Livia mengangguk, meski Bima tidak bisa melihat. Dan kecelakaan itu, apa kabar sopirnya? Aku sedang menelusurinya, jawab Bima. Clara menemukan nama sopir itu di catatan Reza. Kami akan temukan dia. Livia, kami akan ungkap semuanya. Di rumah sakit, Clara kembali mengunjungi Livia, membawa setangkai melati dari taman rumah Livia yang masih bertahan. Aku ambil ini untukmu, kata Clara, meletakkan bunga di samping ranjang. Supaya kamu ingat rumahmu, dan siapa kamu. Livia memegang bunga itu, mencium aromanya, dan matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Clara. Kamu tidak tahu betapa ini berarti. Ia menatap sahabatnya, suaranya penuh tekad. Mereka akan datang lagi besok. Aku akan mainkan peran ini sampai mereka terjebak sepenuhnya. Malam itu, Livia menatap langit-langit,
pikirannya berputar cepat. Ia membayangkan wajah Reza dan Nadia saat kebenaran terungkap, dan untuk pertama kalinya sejak sadar, ia merasa kuat, bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai arsitek kejatuhan mereka. Kalian akan belajar, bisiknya. Jangan pernah meremehkan Livia. Ruang sidang di Pengadilan Jakarta Pusat terasa seperti medan perang yang sunyi, di mana setiap tatapan dan bisikan membawa beban kebenaran yang akan segera meledak. Livia duduk di kursi roda. Tubuhnya masih lemah setelah berminggu-minggu pemulihan, tapi matanya berkilat dengan tekad yang tak tergoyahkan. Di sampingnya, Clara memegang tangannya erat, memberikan kekuatan melalui sentuhan. Bima, pengacara Livia, berdiri di depan meja penggugat, tumpukan dokumen dan tablet di tangannya, siap untuk menghancurkan dunia yang telah Reza dan Nadia bangun dengan kebohongan. Di sisi lain ruangan, Reza dan Nadia duduk dengan wajah tegang. Nadia, mengenakan gaun sederhana untuk mencoba tampil polos, terus memainkan jari-jarinya, sementara Reza menunduk, keringat membasahi keningnya. Mereka yakin bahwa dokumen palsu mereka sempurna, bahwa Livia yang lemah tidak akan mampu melawan. Tapi di dalam hati Reza, ada firasat buruk yang tidak bisa ia tepis. Firasat bahwa Livia, seperti selalu, telah merencanakan sesuatu. Hakim, seorang pria tua dengan wajah serius, mengetuk palu kecilnya. Sidang dimulai. Penggugat, silakan sampaikan gugatan Anda. Bima melangkah maju. Suaranya tenang namun penuh otoritas. Yang mulia, klien saya, Livia Hartono, mengajukan gugatan terhadap Reza Pratama dan Nadia Sari atas tuduhan pemalsuan dokumen, penipuan, dan percobaan pengalihan aset secara ilegal. Kami memiliki bukti yang tak terbantahkan bahwa terdakwa berusaha mencuri kepemilikan rumah, saham perusahaan, dan aset pribadi klien saya selama ia dalam kondisi koma. Ruangan bergemur, dan Nadia memutar bola matanya, berbisik pada Reza. Mereka tidak punya apa-apa. Tenang saja. Tapi Reza tidak menjawab. Matanya tertuju pada Livia, yang menatapnya dengan ekspresi dingin yang membuat bulu kuduknya merinding. Bima melanjutkan, menunjukkan dokumen-dokumen asli yang membuktikan kepemilikan Livia atas aset-asetnya, serta terus rahasia yang ia buat sebelum kecelakaan. Terdakwa memalsukan surat kuasa dan dokumen kepemilikan, mengklaim bahwa Nadia Sari adalah istri sah Reza Pratama, padahal pernikahan mereka tidak pernah terjadi secara legal. Lebih jauh lagi, kami memiliki bukti video yang menunjukkan rencana jahat mereka. Kata video membuat Nadia tersentak. Ia menoleh ke Reza, wajahnya memucat. Video apa? Bisiknya. Suaranya penuh ketakutan. Reza hanya menggeleng. Tangannya mengepal erat. Bima menghubungkan tabletnya ke proyektor, dan layar besar di ruang sidang menyala. Rekaman dari kamera tersembunyi yang Livia pasang di rumahnya mulai diputar. Gambar pertama menunjukkan Nadia di ruang tamu, mengenakan perhiasan Livia sambil tertawa, berkata, "Ini seharusnya milikku, bukan milik wanita yang bahkan tidak bisa membuka matanya." Penonton di ruang sidang bergumam, beberapa menggelengkan kepala dengan jijik. Klip berikutnya lebih memberatkan. Reza dan Nadia di ruang kerja Livia, menandatangani dokumen palsu bersama notaris bayaran. Suara Nadia terdengar jelas. Livia tidak akan bangun dalam 3 tahun sekalipun. Kita bebas, Reza. Lalu, klip yang paling menghancurkan. Nadia berbicara tentang kecelakaan Livia. Kalau dia jadi masalah, kita tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Dengan nada penuh ancaman. Ruang sidang meledak dalam kegaduhan. Nadia bangkit dari kursinya, berteriak, "Itu bohong, itu editan." Tapi hakim mengetuk palunya keras, memerintahkan ketertiban. Reza, wajahnya pucat seperti kertas, menunduk, tidak mampu menatap siapapun. Ia tahu permainan telah berakhir. Livia, dari kursi rodanya, menatap Reza dengan mata penuh luka dan kemarahan. Air matanya mengalir pelan, bukan karena kelemahan, tapi karena kepedihan melihat pria yang pernah ia cintai jatuh begitu rendah. "Kamu pikir aku tidak akan bangkit, Reza?" bisiknya dalam hati. "Tapi aku selalu punya rencana." Bima melanjutkan, menyampaikan bukti tambahan dari Clara,
catatan Reza tentang sopir yang terlibat dalam kecelakaan Livia. Kami juga telah melacak sopir tersebut, yang kini bersedia bersaksi bahwa ia menerima bayaran dari Reza untuk menyebabkan kecelakaan tersebut, kata Bima, suaranya penuh kemenangan. Hakim menatap Reza dan Nadia dengan tatapan dingin. Terdakwa, apakah kalian memiliki pembelaan? Pengacara mereka, seorang pria muda yang clearly overwhelmed, hanya tergagap, tidak mampu menyangkal bukti yang begitu kuat. Nadia, dalam kepanikan, berteriak, "Ini jebakan! Livia yang merencanakan ini. Dia tidak pernah koma, dia." Tapi kata-katanya terputus saat pengacaranya menariknya untuk duduk. Sidang ditunda untuk hari berikutnya, tetapi suasana di ruang sidang sudah jelas. Reza dan Nadia telah kehilangan segalanya. Saat mereka dibawa keluar oleh petugas, Nadia berusaha menatap Livia dengan penuh kebencian, tapi Livia hanya membalas dengan senyum kecil, senyum yang penuh kepuasan dan kekuatan. Di luar pengadilan, Clara memeluk Livia, air matanya mengalir. "Kamu melakukannya, Liv. Mereka tidak bisa menyakitimu lagi." Livia memegang tangan Clara. Suaranya lembut namun penuh tekad. "Ini belum selesai, Clara. Mereka harus membayar penuh atas apa yang mereka lakukan, terutama untuk kecelakaan itu." Malam itu, di kamar rumah sakit, Livia menatap langit malam melalui jendela. Ia masih merasakan luka di hatinya. Tapi ada kedamaian baru yang tumbuh. Rekaman kamera, terus rahasia, dan kesetiaan Clara serta Bima telah membawanya ke titik ini. "Kalian pikir kalian bisa menghancurkanku," bisiknya. "Tapi kalian lupa siapa aku." Langit Jakarta pagi itu cerah, sinar matahari menerobos kabut tipis dan menerangi gedung pengadilan yang menjadi panggung akhir dari drama panjang Livia. Di dalam ruang sidang, suasana tegang seperti sebelum badai. Livia duduk di kursi roda, tubuhnya masih membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya, tapi wajahnya memancarkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Clara dan Bima di sampingnya, wajah mereka penuh harap dan kebanggaan. Di sisi lain ruangan, Reza dan Nadia duduk dengan kepala tertunduk. Wajah mereka pucat seperti hantu yang tahu akhir telah tiba. Hakim mengetuk palunya, menandakan dimulainya sidang putusan. Berdasarkan bukti yang telah disampaikan, termasuk rekaman video, dokumen asli, dan kesaksian tambahan, pengadilan menyatakan Reza Pratama dan Nadia Sari bersalah atas pemalsuan dokumen, penipuan, dan percobaan pengalihan aset secara ilegal, katanya dengan suara tegas. Selain itu, bukti baru tentang keterlibatan Reza Pratama dalam merencanakan kecelakaan Livia Hartono telah cukup untuk menambahkan tuduhan percobaan pembunuhan. Ruangan bergemur, dan Nadia, yang tidak bisa lagi menahan diri, berteriak, "Ini tidak adil. Livia yang menjebak kami." Dia, tapi petugas pengadilan segera menenangkannya, menariknya kembali ke kursi. Reza hanya diam, matanya kosong, seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Hakim melanjutkan, Reza Pratama dijatuhi hukuman penjara 12 tahun, dan Nadia Sari 8 tahun, dengan denda masing-masing sebesar 5 miliar rupiah. Semua aset yang dicuri akan dikembalikan kepada Livia Hartono, dan dokumen palsu dinyatakan tidak sah. Palu hakim kembali diketuk, menggema seperti lonceng kemenangan bagi Livia. Livia menutup matanya sejenak. Air mata mengalir pelan di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan dan kepuasan. Ia telah bertarung, melawan pengkhianatan, rasa sakit, dan kegelapan koma, dan ia menang. Clara memeluknya erat, berbisik, "Kamu luar biasa, Liv. Kamu melakukannya." Di luar pengadilan, polisi menunggu untuk membawa Reza dan Nadia ke tahanan. Nadia, dengan tangan di borgol, masih berusaha melawan, berteriak pada wartawan yang berkumpul, "Ini salah Livia. Dia monster." Tapi tidak ada yang mempercayainya. Reza, di sisi lain, berjalan dengan langkah gontai, matanya tertuju pada Livia yang duduk di kursi roda di kejauhan. Untuk sesaat, tatapan mereka bertemu. Livia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapnya dengan dingin, wajahnya penuh kebencian yang terkendali. Reza menunduk, tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Sore itu,
Livia mengadakan konferensi pers di luar pengadilan, didampingi Clara dan Bima. Dengan perpetually weakened, but her voice was strong. Saya di sini untuk mengambil kembali apa yang menjadi milik saya, katanya, suaranya penuh tekad. Reza dan Nadia berpikir mereka bisa mencuri hidup saya, tapi mereka lupa bahwa saya bukan korban. Saya merancang jebakan ini jauh sebelum mereka menyadarinya, dan hari ini, kebenaran menang. Kata-katanya disambut tepuk tangan dari wartawan dan pendukungnya. Livia menjelaskan bagaimana ia memasang kamera tersembunyi, membuat terus rahasia, dan bekerja sama dengan Clara serta Bima untuk mengungkap pengkhianatan. Ini bukan hanya untuk saya, tambahnya, matanya berkaca-kaca. Ini untuk setiap wanita yang pernah direndahkan, dikhianati, atau dilupakan. Kita lebih kuat dari yang mereka pikirkan. Setelah konferensi pers, Livia kembali ke rumahnya, yang kini telah dibersihkan dari jejak Nadia dan Reza. Ia berjalan perlahan, masih menggunakan tongkat untuk menopang tubuhnya, tapi setiap langkah terasa seperti kemenangan. Di ruang tamu, ia menatap foto pernikahannya dengan Reza, lalu mengambilnya dan melemparkannya ke perapian. Api melahap gambar itu, dan Livia tersenyum, merasa beban di hatinya akhirnya terangkat. Malam itu, Livia duduk di balkon, menatap langit malam yang penuh bintang. Clara bergabung dengannya, membawa 2 gelas anggur. Kamu tahu, Liv, kata Clara. Aku selalu tahu kamu akan bangkit. Tapi ini epik. Livia tertawa, suara yang sudah lama tidak ia dengar dari dirinya sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka menang, Clara. Dan sekarang, dunia tahu siapa mereka sebenarnya. Di kejauhan, sirene polisi terdengar samar, mengingatkan bahwa Reza dan Nadia kini menghadapi konsekuensi perbuatan mereka. Livia mengangkat gelasnya, berkata, "Untuk keadilan." Clara mengangguk, dan mereka bersulang, merayakan kemenangan yang diraih dengan darah, air mata, dan kecerdasan. Matahari pagi menyapa Jakarta dengan lembut. Sinarnya menerobos jendela-jendela besar rumah Livia yang kini telah direnovasi. Dinding-dinding yang dulu menyaksikan pengkhianatan kini dicat ulang dengan warna krem yang hangat, dan taman melati di halaman depan kembali mekar, seolah merayakan kembalinya sang pemilik. Livia berdiri di balkon, mengenakan gaun putih sederhana yang mengalir, rambutnya dibiarkan tergerai. Tongkat yang dulu menopang langkahnya kini tergantikan oleh kekuatan baru dalam dirinya. Ia menarik napas dalam, mencium aroma melati yang membawa kenangan akan perjuangan dan kemenangannya. Hari ini adalah hari istimewa. Setelah berbulan-bulan pemulihan fisik dan emosional, Livia siap melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Rumah yang pernah menjadi medan pertempuran kini menjadi simbol kebangkitannya. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat sebuah plakat baru tergantung di dinding, Yayasan Hartono Harapan, sebuah organisasi yang ia dirikan untuk membantu perempuan yang menjadi korban pengkhianatan, penipuan, atau kekerasan. Plakat itu bukan hanya dekorasi. Itu adalah janji Livia kepada dirinya sendiri dan dunia bahwa ia akan mengubah rasa sakitnya menjadi harapan bagi orang lain. Clara, seperti selalu, berada di sisinya. Mereka duduk di sofa baru, menikmati teh melati sambil menatap album foto yang berisi kenangan perjuangan mereka. Ada foto Livia di rumah sakit, wajahnya pucat namun penuh tekad. Foto Clara menyamar sebagai Anita, tersenyum kaku di depan Nadia, dan foto sidang pengadilan, saat Livia menatap Reza dan Nadia dengan kemenangan di matanya. "Kamu tahu, Liv," kata Clara, suaranya penuh kebanggaan. "Aku selalu bilang kamu seperti Phoenix, dibakar, tapi bangkit lebih kuat." Livia tersenyum, memegang tangan Clara. "Aku tidak akan sampai di sini tanpa kamu. Clara, kamu adalah adik yang tidak pernah kumiliki." Air matanya menggenang, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan rasa syukur. Dan Bima, dia seperti benteng yang tidak pernah goyah. Pagi itu, Livia mengadakan acara peluncuran Yayasan Hartono Harapan di ballroom sebuah hotel di Jakarta. Ruangan dipenuhi perempuan dari berbagai latar belakang, pengusaha, ibu rumah tangga, penyintas kekerasan. Semuanya terinspirasi oleh kisah Livia yang telah menyebar luas melalui media. Livia berdiri di podium,
mikrofon di tangan. Suaranya mantap meski penuh emosi. Hampir setahun lalu, saya kehilangan segalanya. Orang yang saya cintai, rumah saya, bahkan hampir nyawa saya. Katanya, matanya menyapu hadirin. Saya dikhianati oleh orang yang saya percaya. Tapi saya memilih untuk tidak menjadi korban. Saya bangkit, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk kalian semua. Yayasan ini adalah bukti bahwa rasa sakit bisa menjadi kekuatan, bahwa kita bisa membangun kembali hidup kita, lebih kuat dari sebelumnya. Tepuk tangan menggema, dan beberapa perempuan di ruangan menangis, tergerak oleh kata-kata Livia. Ia melanjutkan, mengumumkan program yayasan, beasiswa untuk perempuan yang ingin memulai bisnis, konseling untuk penyintas trauma, dan bantuan hukum untuk mereka yang menghadapi penipuan atau pengkhianatan. Kalian tidak sendiri, kata Livia, suaranya penuh kehangatan. Kami di sini untuk kalian. Setelah acara, Livia berbincang dengan beberapa tamu, mendengar cerita mereka yang penuh luka namun juga harapan. Seorang ibu tunggal menceritakan bagaimana suaminya meninggalkannya dengan utang. Seorang pengusaha muda berbagi kisah tentang mitra bisnis yang mencuri idenya. Livia mendengarkan dengan penuh empati, menawarkan dukungan dan janji bahwa yayasannya akan membantu. Di dalam hatinya, ia merasa tujuan hidupnya kini lebih jelas dari sebelumnya. Malam itu, Livia kembali ke rumahnya, duduk di balkon dengan segelas anggur merah. Langit malam penuh bintang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai.